malam. Setuju ya kalau kita doanya setiap malam itu kesehatan? Ya, yang kedua apa? Berkah, rezeki ya. Dan siang hari ini kita bersama di tempat ini, kita akan mendengarkan dua peluang dalam kehidupan yang sangat penting yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Yona Adi Prasetya ya. Bapak Ibu mungkin di tempat ini ada yang pertama kali mungkin mendengar tentang Aithera Care, yang baru pertama kali? Ada ya? Nah ini kayaknya pengundangnya saya kalau yang pertama kali ya. Baik Bapak Ibu jangan khawatir ya. Kita bersama di tempat ini. Kalau kita tadi sering melihat di Twitter ya, di sosmed ya, TikTok ya, IG ya, ada IG ya, ibunya IG juga ya. Oke. Aithera Care banyak menyembuhkan orang untuk stroke, untuk cancer ya, hepatitis, macam-macam penyakit. Nah siang hari ini kita bersyukur karena seperti apa kerjanya gelombang terakhir akan diterangkan oleh Bapak Ibu semuanya ya. Ngomong-ngomong sedikit perkenalan ya, tidak kenal maka tidak sayang. Ada yang sudah kenal dengan saya? Saya 30 tahun saraf kecepit ya. Saya tuh waktu kuliah kecelakaan lalu lumbar 34 kena saraf kecepit, kemudian saya harus masuk UGD. Dokter mengatakan wah ini harus diimplant atau diberi sesuatu yang bisa mengganjal supaya saya sembuh. Tapi saya waktu itu masih kuliah, dananya belum cukup ya, asuransi belum sadar ya. Kalau sekarang asuransi semua oke ya. Nah kemudian akhirnya saya berobat, saya fisioterapi, tapi ternyata belum diizinkan Tuhan dan saya menunggu untuk kesembuhan saya 30 tahun. Saya sudah ke dokter, saya sudah ketusuk jarum, saya sudah kemana-mana yang dikatakan untuk pengobatan saraf kecepit terbaik, tapi ternyata Tuhan izinkan saya sembuh menggunakan gelombang terahertz ya. Dan saat ini siang hari ini seperti apa gelombang terahertz akan dibagikan semua ke Bapak Ibu. Siapa tahu ya nanti di Bapak Ibu ataupun di keluarganya ada yang sakit, jangan khawatir. Tuhan Maha Baik. Ikhtiar Bapak Ibu pasti akan ada hasilnya. Amin. Setuju ya? Ya oke. Sesi pertama akan dibawakan, nanti kita ada beberapa sesi ya. Sesi pertama, sesi kedua, lalu di akhir acara kita akan coba alat bersama saya dan Pak Yona ya. Ngomong-ngomong saya sendiri setelah kesembuhan saya tadi, saya juga ada buka kantor di Jogja. Banyak sekali Tuhan kirimkan pasien-pasien ya, baik yang maaf yang sanggup membeli maupun tidak. Jadi jangan khawatir kalau di tempat ini apakah harus membeli, itu terserah Bapak Ibu. Untuk kesehatan sesuatu yang sangat berharga harus diusahakan. Tetapi kalau tidak pun juga tidak masalah ya. Di sini kita belajar semua tentang kesehatan, sesuatu yang penting ya. Jadi jangan khawatir, nanti kita setelah acara ini kita akan mencoba semua alat, lalu kita akan merasakan. Setelah itu terserah Bapak Ibu semuanya. Boleh sewaktu-waktu misalnya mau datang lagi di sini dengan janji dulu ya, untuk memastikan apakah saya betul-betul akan memutuskan untuk membeli, silahkan ya. Oke, sesi pertama akan dibawakan oleh seorang bapak ya, mempunyai 2 putri, mempunyai istri kesayangan, saya istrinya. Setelah sembuh dari penyakit ya, setelah sembuh kemudian beliau sama saya sekarang sering keliling ke beberapa kota, merupakan perwakilan kantor untuk menyampaikan produk knowledge dari Aithera Care ya. Beliau lulusan S2 Pasca Sarjana UGM, kemudian juga beliau saat ini sangat serius di PT Craft Internasional ya. Kita panggil Bapak Yona Adi Prasetya. Ya baik, selamat sore, selamat siang ya. Ini siang atau sore toh? Jam segini ini siang menjelang sore ya. Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Senang siang hari ini berjumpa Bapak Ibu sekalian. Ya, kami ingin berbagi info tentang sesuatu yang sangat penting, sangat amat penting untuk kesehatan kita semua. Pepatah bijak mengatakan, the first wealth is health. Kekayaan yang utama adalah kesehatan. Bapak Ibu setuju nggak itu? Setuju. Setuju ya. Karena tanpa kesehatan segala sesuatunya itu menjadi bermasalah. Ya. Hari ini banyak sekali orang yang tampaknya sehat, tapi ternyata punya masalah. Ada yang tampak sehat tapi sebenarnya punya masalah, ada di ruangan ini? Banyak ya. Kayaknya ketawa-ketawa, wajahnya senyum, tapi sininya sakit, lututnya sakit, darah tinggi, diabetes, minum obat setiap hari seumur hidup. Bapak Ibu kalau suruh pilih, kalau ada pilihan sehat tanpa obat atau sehat dengan obat, pilih mana? Sehat tanpa obat, betul ya. Saya kira dokter pun juga pilih itu. Ya. Kenapa? Karena memang
obat itu kalau 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan, oke. Tapi kalau setiap hari seumur hidup, ginjal kita yang akan jadi korban. Betul Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa teknologi sudah mengubah peradaban manusia begitu cepat di berbagai bidang. Di bidang telekomunikasi, di bidang transportasi, terjadi game changer di berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang kesehatan. Ya, hari ini semua orang kalau dikatakan mau sehat, sedang sakit mau sehat ya minum obat. Ya, karena pengobatan kita hari ini berbasiskan kimia, Bapak Ibu. Kimia ya obat. Tetapi kita bersyukur hari ini ada sebuah informasi yang membuat kita bisa sehat tanpa obat. Karena pergeseran teknologi membawa kita kepada pengobatan berbasiskan fisika, bukan kimia. Nah, sebuah teknologi berbasiskan gelombang. Gelombang adalah ranah fisika. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah penampakan dari alat yang akan kita sharingkan, Aithera Care. Dan ini adalah seorang yang sangat terkenal, fisikawan terbesar sepanjang masa, Albert Einstein. Beliau sebenarnya sudah meramalkan, memprediksi 80 tahun yang lalu bahwa future medicine will be the medicine of frequency. Obat di masa depan adalah obat berbasiskan frekuensi gelombang. Bukan hanya pil, obat, ya, tapi berbasiskan gelombang. Nah, Bapak Ibu, apa yang diramalkan itu hari ini menjadi kenyataan melalui Aithera Care. Jadi alat ini sebenarnya adalah alat yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat dunia. Itu sebabnya kenapa alat ini dalam waktu singkat didistribusikan baru 3 tahun sudah tembus di 88 negara dan region. Hanya dalam 3 tahun. Kalau Bapak Ibu buka usaha 2 tahun masih bisa eksis bertahan, itu udah bagus loh. Betul nggak? 2 tahun nggak tutup. Ini 2-3 tahun tembus di 88 negara dan region. Salah satu penyebabnya adalah karena memang alat ini dinanti-nantikan oleh masyarakat dunia. Bukan hanya masyarakat Indonesia, masyarakat dunia. Di 5 benua, Amerika, Eropa, Afrika, Asia, Australia. Mereka dengan sangat senang menunggu alat ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengobatan berbasis gelombang. Nah, gelombang yang akan kita sharingkan ini adalah sebuah gelombang yang unik. Hanya satu-satunya dari sekian banyak gelombang elektromagnetik yang ternyata cocok untuk pengobatan kita, ya. Karena frekuensi gelombang terahertz ini memiliki frekuensi yang sama persis dengan frekuensi sel tubuh manusia, ya. Jadi Bapak Ibu, gelombang itu bernama gelombang terahertz. Dan teknologi gelombang terahertz hari ini masuk dalam 10 teknologi paling maju yang mengubah masa depan dunia. Karena gelombang terahertz ini ternyata bisa dipakai di banyak bidang kehidupan, Bapak Ibu. Di bidang telekomunikasi, hari ini kita pakai 5G, tapi di Cina sudah 6G. 6G di Cina 100 kali lebih cepat daripada 5G, dan itu menggunakan gelombang terahertz. Di bidang arkeologi, Bapak Ibu, gelombang terahertz dipakai untuk terahertz book scanner. Naskah buku kuno yang sudah ratusan tahun sudah lapuk semua, kalau dibuka-buka, wah, arkeolog pengen tahu apa isi buku ini, dibuka-buka ambrol, lapuk. Tapi ada terahertz book scanner, tanpa perlu dibuka-buka, bukunya bisa dibaca. Halaman demi halaman dibaca. Ya, itu luar biasa sekali. Di bidang militer, pesawat siluman sangat ditakuti karena keberadaannya sulit terdeteksi. Ya, tapi ada radar terahertz bisa mendeteksi pesawat siluman. Di bidang keamanan publik di bandara, ya, barang bawaan manusia dan manusianya harus melewati scan. Dulu memakai X-ray, tapi sekarang hampir banyak sekali bandara yang sudah beralih ke terahertz ray. Karena terahertz bisa mendeteksi unsur kimia dari sebuah produk. Jadi misalnya serbu ini apa? Serbu ini apakah bahan peledak, apakah obat atau obat terlarang, bisa dibedakan. X-ray tidak bisa. Ya. Di bidang kesehatan, Bapak Ibu, ada seorang profesor dari Cina, seorang ahli biomedis Cina bernama Profesor Yang Wenjun, berhasil mengaplikasikan teknologi gelombang terahertz di bidang kesehatan. Beliau adalah founder CEO dari The Shanghai Technology, perusahaan yang memproduksi alat Aithera Care ini. Ya,
Bapak Ibu sekalian, The Shanghai Technology yang memproduksi alat ini, tetapi Prive International yang mendistribusikan alat ini. Prive International berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia. Dialah yang mendistribusikan ke 88 negara dan region dalam waktu 3 tahun. Dan hari ini Bapak Ibu berada di kantor pusat Indonesia, Prive Sinar Sejahtera. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya hari ini akan men-sharingkan 5 hal penting, 5 fitur unggulan dari iTera Care. Kenapa iTera Care begitu luar biasa? Ya, ada 5 fitur. Fitur pertama adalah fitur aktivasi. Jadi, gelombang terahertz yang dipancarkan oleh alat iTera Care kita ternyata mampu mengaktifkan sel-sel di dalam tubuh manusia. Kita ini terdiri dari kumpulan sel. Ada sekitar 37 triliun sel, Bapak Ibu. Ya, nah, gelombang terahertz ini bisa mengaktifkan sel-sel di dalam tubuh kita. Ya, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Kalau merambat tanpa media rambat disebut gelombang elektromagnetik. Ada banyak jenisnya, mulai dari gelombang radio, microwave, infrared sampai sinar gamma. Namanya beda-beda karena frekuensinya beda-beda. Dari sekian banyak ini, Bapak Ibu, yang frekuensinya sama persis dengan sel tubuh manusia adalah terahertz. Itulah kelebihan dari gelombang terahertz. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, karena sama, apa yang terjadi? Karena sama, yang terjadi adalah resonansi. Ada di antara Bapak Ibu yang dulu pernah waktu SMA masuk IPA? IPA ya Bu? IPS. IPS lebih banyak dah. Dari survei saya IPS lebih banyak. IPA tapi ada beberapa ya. Dulu kalau kita masuk IPA, saya yakin pernah melakukan praktikum menggunakan garpu tala. Kalau ada 2 buah garpu tala beda frekuensi, yang satu digetarkan, yang satu cuek. Tapi kalau dua-duanya sama frekuensinya, yang satu digetarkan, yang lain ikut bergetar. Mereka beresonansi. Ya, kita lihat videonya. Beda frekuensi, digetarkan, ini cuek. Ini sama frekuensinya, bergetar. Bergetar. Kenapa bergetar? Karena sama frekuensinya. Mereka beresonansi. Dan itu yang terjadi ketika iTera Care disemburkan ke tubuh kita. 1 detik ada jutaan getaran masuk dalam tubuh kita, dan getaran itu akan direspon oleh sel-sel tubuh kita. Mereka akan saling beresonansi. Getaran itu tidak dicuekin, tapi akan direspon. Mereka akan beresonansi. Apa yang terjadi dengan sel-sel dalam tubuh kita ketika gelombang terahertz itu masuk dalam tubuh kita? Sel yang sudah sehat menjadi makin sehat. Sel yang lemah dan tertidur disebut dormant cell akan diaktifkan, dibangunkan. Bapak Ibu, banyak sekali sel-sel yang lemah dan tertidur dalam tubuh kita. Itu akan dibangunkan dan diaktifkan. Sel yang rusak akan diregenerasi dengan sel-sel baru dengan lebih optimal. Dan sel yang abnormal seperti tumor, kanker, kutil ya, itu akan disingkirkan. Karena itu beda frekuensi. Dan alat ini luar biasa Bapak Ibu. Dia bisa membunuh sel-sel kanker tanpa merusak sel yang sehat. Sel yang sehat justru makin sehat, sel yang abnormal disingkirkan. Ya, beda dengan kemoterapi. Sel yang sehat, yang jelek disikat semua, jadi hancur tubuh kita. Ya, itu luar biasa sekali. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, sel yang jumlahnya sekitar 37 triliun itu di dalam tubuh kita itu ternyata bergerombol membentuk yang namanya organ tubuh. Ada jantung, ginjal, liver, paru, pankreas, limpa. Itu adalah kumpulan sel. Ketika kita blow organ kita, Bapak Ibu, kita bisa berharap terjadi yang namanya revitalisasi fungsi organ. Revitalisasi itu artinya perbaikan fungsi organ. Contoh Bapak Ibu, penderita diabetes itu organ apa yang bermasalah? Pankreas. Betul, pankreas. Pankreas tidak bisa lagi menghasilkan sekresi insulin, sehingga kita disebut penderita diabetes. Apa yang dilakukan oleh dunia medis barat? Pankreasnya nggak diapa-apakan Bapak Ibu, tapi didatangkanlah
obat dan suntik insulin. Setiap hari seumur hidup kita harus suntik dan minum obat. Tetapi dengan Aithera Care kita blow pankreas kita secara rutin. Apa yang terjadi? Pankreas terjadi revitalisasi fungsi pankreas. Pankreas kita bisa berharap terjadi, dia mampu kembali menghasilkan sekresi insulin sehingga kita bisa lepas obat dan suntikan. Ya, ada seorang teman di Solo kemarin baru saja testimoni, dia memiliki HbA1c 12. Jadi Bapak Ibu kalau ingin lihat fungsi pankreas, ya jangan hanya gula sewaktu atau gula puasa, tapi HbA1c itu lebih akurat. Ya, dia punya nilai 12, sangat buruk. Tapi dia terapi menggunakan Aithera Care, fungsi pankreasnya membaik menjadi 7, belum sempurna. Tapi saya yakin dilanjut pasti akan kembali normal. Ya, beliau kebetulan juga penderita stroke yang berhasil dengan luar biasa memakai Aithera Care. Kakinya merah, ngeces, kaki tangan lemah. Hari ini presentasi di depan orang seperti tidak pernah kena stroke, Bapak Ibu. Orang yang nggak tahu dipikir belum pernah kena, ya, padahal dia kena, Bapak Ibu. Diabetesnya membaik, stroke-nya membaik berkat Aithera Care. Ya, luar biasa. Bapak Ibu, kalau fungsi ginjal bermasalah, gagal ginjal, apa yang dilakukan oleh medis? Didatangkanlah mesin pencuci darah menggantikan fungsi ginjal yang tidak bisa dilakukan. Ginjalnya diapakan? Ya, diapa-apakan. Tapi dengan Aithera Care kita blow ginjal kita. Apa yang terjadi? Revitalisasi fungsi ginjal. Ada seorang penjual soto di Jogja, Bapak Ibu. Dia punya nilai EGFR. Ya, jadi Bapak Ibu kalau cek fungsi ginjal jangan hanya kreatinin dan ureum, tapi EGFR. Ya, EGFR harusnya 100, Bapak Ibu, yang ideal. Dia hanya 16. Sudah saatnya cuci darah, tapi nggak mau cuci darah. Dia pakai Aithera Care. Apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian dari 16 naik ke 22. Ya, ada lagi yang naik ke 40, naik ke 50. Fungsi ginjalnya terjadi revitalisasi fungsi ginjal. Jadi Bapak Ibu, alat ini bisa merevitalisasi fungsi ginjal. Dan itu terobosan yang luar biasa. Ya, medis barat tidak melakukan revitalisasi, tidak dilakukan hal-hal itu, tapi Aithera Care melakukannya. Ya, jadi ini adalah terobosan untuk umat manusia. Kita semua menunggu-nunggu itu. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, itulah fitur pertama dari Aithera Care, aktivasi. Dia mengaktifkan sel-sel di dalam tubuh kita. Fitur kedua adalah penetrasi. Jadi gelombang terahat ini ternyata mampu tembus 20 hingga 30 cm di bawah kulit. Tembus sampai ke sumsum tulang. Tembus sampai ke pembuluh-pembuluh darah kita. Bapak Ibu, sumsum tulang adalah tempat produksi stem cell. Ya, tempat produksi stem cell. Dulu ketika kita masih muda, masih kecil, masih bayi, kita dari kecil membesar jadi anak-anak, remaja, pemuda. Di situ disebut masa pertumbuhan. Jumlah sel yang baru setiap hari waktu itu lebih banyak daripada sel-sel yang mati. Yang baru lebih banyak dari yang mati. Surplus, makanya bertumbuh. Tapi ini saya kira sudah nggak ada remaja lagi. Ya, ini orang-orang dewasa, bahkan manula. Nah, di saat seperti ini, jumlah sel yang mati lebih banyak daripada sel yang hidup baru. Yang mati lebih banyak dari yang baru. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun lebih banyak yang mati. Apa yang terjadi? Keriput, keropos, memutih rambut kita. Fungsi-fungsi organ menurun semua. Fungsinya semua menurun. Produksi stem cell melemah. Dulu waktu awal, waktu sehat, ya, waktu muda, produksi stem cell melimpah. Tapi dengan berjalannya waktu, produksi stem cell melemah. Tapi dengan blow secara rutin di sumsum tulang belakang kita, apa yang terjadi? Produksi stem cell kembali melimpah. Sehingga kebutuhan regenerasi sel tercukupi. Organ ini butuh regenerasi, ada, stop. Ini butuh, ada. Ini butuh, ada.
Kalau dulu stoknya sedikit, saya butuh. Oh, lihat dulu mana yang lebih penting. Tubuh yang menentukan siapa yang lebih penting, dia yang disuplai. Yang lain ya butuh, tapi karena kurang ya tunggu dulu. Nah, gitu. Bapak Ibu, di Jogja ada seorang tentara usia 40-an, masih muda, kena diabetes, gangren. Di bawah telapak kakinya dagingnya hilang semua, kelihatan tulangnya. Tiap malam cekut, nyeri, tidak bisa jalan sudah 3 bulan. Dia pengen mati katanya. Tapi untung seorang teman datang memperkenalkan Aitheraker. Kakinya nggak diapa-apakan, diplo di sumsum tulangnya. Produksi stem cell kembali optimal, tubuh memerintahkan sana yang paling urgent, diregenerasi di kakinya dan tumbuh dagingnya. Hari ini dia bisa kerja lagi. Luar biasa. Luar biasa, kita beri aplaus untuk Aitheraker ya. Jadi Bapak Ibu, tembus sampai ke sumsum tulang. Nah, Bapak Ibu, ada seorang yang luar biasa, Hippocrates, dia adalah bapak ilmu kedokteran dunia. Ini orang hebat. Semua dokter di seluruh dunia hormat pada beliau. Bagaimana nggak hormat? Kalau orang akan diangkat jadi dokter, dia harus sumpah dokter. Kata-kata dalam sumpah dokter itu yang buat dia. Ya, sakit kronis, sakit akut, sakit pandemi, endemi, istilah-istilah kedokteran itu dia semua yang membuat. Dia adalah orang yang pertama kali tidak percaya bahwa ini karena apa? Dulu kan apa ada dewa apa pohon ini marah dewanya gini-gini. Enggak, itu penyakit. Nah, dia orang yang pertama menentang itu, ya. Mistik ya? Ya, mistik. Nah, Bapak Ibu, dia ratusan tahun yang lalu pernah membuat sebuah statement seperti ini. Jika ada cara untuk memanaskan tulang, maksud beliau adalah sumsum tulang, maka semua penyakit bisa diobati. Karena dipanaskan sumsum tulang, produksi stem cell melimpah, tubuh menyembuhkan dirinya sendiri melalui regenerasi sel. Dokter terbaik di dunia adalah self healing, kemampuan tubuh dalam menyembuhkan dirinya sendiri. Dan itu bisa terjadi ketika produksi stem cell optimal. Dan Aitheraker bisa mengoptimalkan produksi stem cell. Ya, Bapak Ibu, penetrasi itu juga sampai ke pembuluh darah kita. Orang semakin tua, apalagi yang tidak olahraga, sudah pasti pembuluh darahnya tidak lancar. Dan ketika tidak lancar, bahaya menyongsong kita. 2 penyebab kematian ranking 1 dan ranking 2 dunia adalah masalah pembuluh darah, stroke dan jantung koroner. Dua-duanya disebut silent killer, pembunuh tiba-tiba, pembunuh diam-diam, Tersembunyi. Ya, saya punya seorang guru biologi, dia punya 2 orang anak, pria semua, usianya sekitar 40-an semua, dan dua-duanya meninggal karena jantung koroner. Yang satu pagi-pagi baru ngopi, baru sambil ngerokok, tak selesai. Silent killer. Pagi oke, siang oke, malam oke, pagi off. Seperti itu. Yang satu juga gitu, seperti itu. Silent killer. Bapak Ibu mungkin pernah lihat video ya, orang baru ceramah, tak selesai. Baru khotbah, tak selesai. Baru nyanyi, tak selesai. Ya, di sanalah waktu dimana 100% pembuluh utama tersumbat. Serangan jantung. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, penyebab 2 hal ini, pembunuh terbesar di dunia ini, bisa dibantu diatasi oleh Aitheraker. Alat kita ini dengan penetrasinya 20 hingga 30 cm mampu melancarkan sirkulasi peredaran darah kita. Dan lebih dari itu dia mampu mengatasi sumbatan yang ada. Penyebab stroke, penyebab jantung koroner. Ya, ada di pertemuan seperti ini di Surabaya ada seorang bapak, ada videonya juga. Dia sudah stroke 1 tahun, tidak bisa bicara karena stroke-nya 1 tahun. Diplo saat itu juga oleh Pak Beni, nah, yang mobil ada di belakang ya. Nah, luar biasa nih Pak Beni ini, wah, top banget ngeblonya. Nah, apa yang terjadi dalam waktu 15 menit bicara di tempat. Sudah setahun nggak bisa bicara. Istri saya juga punya pengalaman. Orangnya sudah 2 minggu nggak bisa bicara. Di plus 10 menit bicara. Jadi sumbatan-sumbatan yang membuat orang nggak bisa bicara itu
Ternyata kalau kita tahu titiknya, kena betulan titiknya, lepas saat itu juga. Contoh lain, jantung koroner. Ya, ada seorang teman bernama Pak Uliman Siotang, Bapak Ibu. Ya, beliau dari Medan, dia punya 8 sumbatan yang harus tindakan. Itu artinya sumbatannya sudah di atas 70%. Kalau di bawah 70% cukup obat. Tapi kalau sudah di atas 70% harus tindakan, entah ring, entah bypass. Dia punya 8 biji yang bermasalah. Tapi dia minta waktu pada dokter untuk terapi menggunakan Aithera Care. Dalam 3 bulan apa yang terjadi? Semua sumbatannya yang tadinya 80%, 90%, bahkan ada yang 100%, untungnya bukan yang utama 100% ya. Itu semua turun di bawah 50%. Ada yang sisa 20%, sisa 30%. Semuanya membaik. Dia yang tadinya ngos-ngosan 10 meter pun sudah ngos-ngosan, sudah pulih kembali. Dan dokter heran, muncul pembuluh darah kolateral, pembuluh darah jantung yang baru, yang akan mensuplai oksigen dengan lebih baik, ya, mensuplai darah dengan lebih baik. Dan kabar baiknya apa? Dia dapat bonus dari Tuhan, diabetesnya pulih, pankreasnya kembali menghasilkan insulin. Jadi Bapak Ibu, itu luar biasa sekali, kita beri aplaus untuk Aithera Care, ya. Itu adalah contoh-contoh nyata dari manfaat Aithera Care, ya. Penetrasi, ya, itulah fitur penetrasi. Fitur ketiga, tadi aktivasi, kedua penetrasi, ketiga adalah fitur identifikasi. Identifikasi. Alat ini bisa memberitahu kita kalau ada masalah dalam tubuh kita. Banyak orang yang takut kalau ketahuan ada penyakit. Bapak Ibu termasuk itu atau enggak? Ya. Karena alat ini bisa memberitahu. Tapi menurut saya lebih baik kita tahu dan segera mengatasi daripada tiba-tiba sudah start, oh ya jangan langsung off. Sudah stadium yang waduh sudah parah. Stadium gitu ya. 4. Wah kayaknya kejam nih. Off. Ya, jadi Bapak Ibu lebih baik kita tahu, ya, dan kita segera buat tindakan. Alat ini bisa memberitahu, tapi bukan memberitahu semuanya ya. Dia bisa memberitahu kita kalau ada masalah penyumbatan, peradangan, dan sel abnormal. Jadi kalau alat ini di-blow ke tubuh kita itu rasanya anget, enak, bikin ngantuk. Apalagi sambil tiduran di-blow-kan punggungnya 90% bablas. Bukan bablas meninggal ya, bablas tidur. Enak. Tapi kalau di-blow di titik yang ada peradangan, penyumbatan, sel abnormal, panas. Jadi Bapak Ibu, salah satu yang harus Anda lakukan kalau punya alatnya, segera cek apakah ada sumbatan. Dan itu bisa terjadi di usia muda Bapak Ibu. Ya. Ada seorang karyawan kami, itu usianya belum genap 30 tahun tapi ada sumbatan. Dia sudah ngos-ngosan. Jadi gini, Bapak Ibu bisa scan pelan-pelan. Jalankan pelan-pelan, gak usah diputar ya, di scan. Pelan, jalannya sepelan ini. Bukan shoot, gitu, bukan ya. Jalan sepelan ini. Di sini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sampai sini ngonyos. Padahal jaraknya sama, bukan di sini dideketin, ya, jaraknya sama. Ketebalan kainnya sama, di sini nggak apa-apa, di sini nyos. Di situ ada sumbatan. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 8 biji kayak Pak Uliman Siotang. Bisa 0 bersih. Nah, kita bisa cek. Ya. Nah kalau kita tahu ada titik yang bermasalah, apa yang harus dilakukan? Blow di titik yang panas itu. Memang panas, tapi tahan. 10-20 detik. Kalau bisa 20 detik lebih bagus. Kalau nggak tahan 20 detik, ya 10 detik. Wah 10 detik nggak tahan. Ya lebih baik 5 detik daripada tidak di terapi. Ya, idealnya 20 detik istirahat dulu. 20 detik istirahat dulu. 20 detik kali 3 setiap sesi. Sore terapi 20 detik kali 3 per titik. Nanti lama-lama rasa panas itu akan hilang seiring hilangnya sumbatan. Seiring hilangnya sumbatan. Padahal satu sumbatan 80 juta. Pak Uliman punya 8. 80 juta kali 8 itu berapa? 640 juta. Nah alat ini
Yang termurah berapa? 5.250.000. Waduh, jauh sekali kan? 8 sumbatan 80 kali 8 berapa? 640 juta diselesaikan dengan sebuah alat seharga 5 juta. Ya kan? Padahal alat itu setelah sembuh masih bisa dipakai satu keluarga, sudah pada sembuh keluhan-keluhannya masih bisa dipakai lagi, umurnya ribuan jam. Worth it sekali punya alat ini. Dan bisa untuk banyak penyakit, bukan hanya sumbatan, bukan hanya peradangan, banyak jenis penyakit. Bukan semua, tapi banyak penyakit. Ya, jadi kita bisa cek. Ada yang peradangan di lutut, ada nyeri, buat naik tangga sakit, buat sholat ditekuk sakit, osteoartritis. Ya, kita nggak tahu sumber peradangan bukan di semua lututnya bermasalah, tapi hanya beberapa titik lokasi saja. Kita nggak tahu di mana. Kita scan, anget, oh aman. Sampai sini panas. Nah di situ peradangan. Bisa 1, bisa 2, ya. Setelah tahu titiknya kita blow secara rutin 20 detik kali 3. Lama-lama rasa panas hilang seiring hilangnya peradangan. Demikian juga dengan sel abnormal. Ya. Jadi Bapak Ibu, alat ini luar biasa, bisa mengidentifikasi adanya masalah. Ya. Jadi kalau ada organ yang sakit, sebenarnya itu potensi penyakit di situ. Kita lihat nih. Ya. Bukan panas, jaraknya jauh. Panas. Itu ada sumbatan, Bapak. Saya belum di sini sakit kan? Enggak kan? Enggak sakit. Enggak sakit, beda. Tapi sini ini sumbatan. Panas, Pak. Lebay ini. Oh. Jangan takut, enggak kayak gini. Ya panas, tapi ini dia tahu di syuting, jadi dia. Itu ada sumbatan Bapak Ibu, ya panas. Ya, di sini nggak apa-apa. Begitu pindah sini panas. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu di sini Bapak Ibu jangan takut. Waduh, panasnya kayak gitu. Ya, jadi ada 2 tipe saya lihat di lapangan. Yang satu bilang gini, dah panas nggak apa-apa, tak tahan. Yang penting aku segera sembuh. Berarti dia mengutamakan cepat sembuh, betul enggak? Nah, kalau cepat sembuh, full speed 3, cepat, tapi tidak nyaman. Tapi ada orang yang bilang gini, waduh, kalau panas kayak gitu saya mending nggak usah dah, saya tak cari cara lain. Oh, berarti dia mengutamakan kenyamanan. Speednya diturunin Bapak Ibu. 2. Lebih nyaman, panasnya nggak terlalu, tapi tidak cepat. Jadi kalau mau nyaman tidak cepat, kalau mau cepat tidak nyaman. Nah, Anda boleh pilih, enak kan? Nah, jadi Bapak Ibu boleh pilih, ya. Jadi tinggal diatur speednya, oke? Fitur keempat, safety atau keamanan. Jadi perusahaan sangat mengutamakan keamanan untuk pemakaian produknya. Karena itu perusahaan menyerahkan berbagai uji kepada lembaga-lembaga independen, Bapak Ibu. Sehingga alat ini punya banyak sekali sertifikasi, ya. Dari sekian banyak sertifikasi, ada satu sertifikasi yang sangat penting, yaitu sertifikasi uji klinis. Dokter, orang-orang medis, itu kalau sekedar dikasih video-video testimoni nggak begitu suka. Itu kan subjektif orang yang ngomong. Kadang ngomong itu lebay, overclaim, ya, lebay. Tidak objektif. Karena itu dokter tanyanya ada uji klinisnya nggak ini, ya. Karena uji klinis dilakukan pihak ketiga yang independen, yang netral. Uji klinis itu waktu aplikasi itu sistematis. Langkahnya waktu ngeblow nggak asal-asalan, ada tekniknya, tersistem, jelas, terukur. Dan hasil akhirnya ada numerical value, ada angka. Oh, untuk penyakit ini numerical value 45.000. Kalau yang ini 42.000. Kalau yang ini 35.000. Kalau ini 12.000. Oh, berarti tingkat efektivitasnya bisa kita lihat. Paling efektif yang ini. Yang paling nggak efektif yang ini. Karena angkanya kelihatan. Ada numerical value. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, Aithera Care memiliki 62 uji klinis. Bukan 1, bukan 2, tapi 62 uji klinis. Dilakukan pihak ketiga yang independen, yaitu Beijing Research Institute of Chemical Technology. Dan dari uji klinis itu diketahui bahwa alat ini efektif untuk kasus peradangan, kualitas kesehatan yang komprehensif, tumor ganas, virus, diabetes, kelenjar getah bening, dan otak. Itu efektif.
tertinggi adalah peradangan atau inflamasi, Bapak Ibu. Peradangan itu menjelma jadi puluhan nama penyakit. Namanya cuma peradangan, tapi menjelma jadi puluhan nama penyakit, tergantung lokasi. Kalau lokasinya di hidung namanya rinitis, di sinus, sinusitis. Kalau di prostat, prostatitis, di tonsil, tonsilitis, ya kan? Di pembuluh darah meradang namanya plebitis. Di lutut, osteoartritis. Di paru-paru, bronkitis. Jadi peradangan itu ternyata ada banyak sekali dalam tubuh kita. Dan alat ini sangat bagus. Jadi ketika saya bilang ini sangat bagus, yang bilang uji klinis, bukan saya sedang ngecap. Ya, uji klinis yang mengatakan. Bahu beku, aduh nyeri. Ada peradangan. Semua peradangan memunculkan rasa nyeri. Saraf kecepit di lumbal 3-4. Peradangan. Alat ini bagus. Ya, jadi Bapak Ibu, kita bersyukur ada alat yang luar biasa ini, ya. Ini adalah 62 uji klinis rekap dari semuanya, ya. Dan ini sertifikasi yang lain. Nah, kalau orang awam nanyanya bukan uji klinis, nanyanya radiasinya tinggi enggak? Karena mau disemburkan ke tubuh, ke kepala, radiasinya tinggi enggak? Ada sebuah alat namanya electromagnetic radiation detector, Bapak Ibu, untuk mengecek tingkat radiasi. Kita coba lihat ya. Wah. Ini microwave Tinggi ya. ternyata. Bahkan pemanas juga bunyi. Tapi dengan IT raket ini udah kembali ke nol. Saya akan coba lagi. Apakah alat ini memiliki radiasi atau tidak? Bisa lihat ini alat elektronik juga ya, electronic device ya. Blow langsung. Jelas ya, rekan-rekan semua. Salam sehat selalu. Radiasinya 000. Saya pernah selesai ini diputar. Seorang guru fisika di Jogja, guru fisika SMA De Brito, komplain, Pak, semua gelombang elektromagnetik ada radiasinya. Oh, guru fisika ini yang bilang. Ya, saya bilang betul Bu. Semua gelombang elektromagnetik ada radiasinya. Tapi alat ini punya sebuah rahasia. Rahasianya ada di bagian depan dari alat itu. Ada bagian belakang dan bagian depan. Itu kalau dilepas, bagian depannya dilepas, hanya bagian belakang dicek, radiasinya ada. Tapi begitu bagian depan dipasang, langsung 000. Dan keluarlah gelombang terahertz. Jadi kuncinya itu ada di depan. Kalau kita lihat di bagian depan itu ada seperti tabung kaca, tapi bukan kaca itu Bapak Ibu. Itu ratusan jenis mineral terpilih yang dipanaskan di suhu 1800 derajat selama 12 hari. Ya, dan ramuan mineral-mineral itulah yang akhirnya membuat alat ini radiasinya seperti itu dan gelombang terahertz keluar. Itulah kerjaan dari Profesor Yang Wenjun, ya, yang menemukan alat ini. Jadi Bapak Ibu, alat ini aman sekali untuk tubuh, radiasinya 0, ya. Jadi Bapak Ibu, gelombang elektromagnetik itu ada banyak sekali, dan banyak jenis alat-alat kesehatan itu yang memakai gelombang elektromagnetik. Tapi yang boleh mengoperasikan rumah sakit. CT scan itu gelombang radio. MRI itu gelombang sinar X. Ada lagi alat namanya gamma nav, itu sinar gamma. Itu nggak boleh sembarangan mengoperasikan karena itu radiasinya beda frekuensinya dengan tubuh kita, beresiko. Istri saya tadi pernah cerita ya, oh dia belum cerita, dia punya kasus AVM, arteriovenous malformation, pembuluh darah abnormal di otak, bawaan lahir. 90% orang tahu dia punya AVM saat sudah pecah. Nah, istri saya itu bisa tahu punya AVM sebelum pecah. Dan biasanya pecahnya itu di usia 25. Karena setiap tahun, ulang tahun, peluang pecah nambah 2%. Jadi umur 25 itu peluang pecah 50%, 50-50. Nah, pecahnya di umur-umur itu. Istri saya ini mendapat keajaiban. Usia 40 tahun punya AVM belum pecah. Padahal peluang pecah sudah 80% kan? Dan tahunnya pecah
Taunya AVM secara tidak sengaja. Ada pembantu baru, ngepelnya tuh nggak kering, basah gitu. Istri saya kepleset, ketatap, gegar otak ringan. Dokter bilang gegar otaknya nggak apa-apa. Cuma ini saya lihat kok ada masalah waktu di MRI. Mau nggak bayar lagi untuk cek lebih detail? Mau dok? Betul, ada masalah AVM. Ya. Nah akhirnya singkat kata kami ke dokter Eka, spesialis saraf paling top di Indonesia, di Siloam. Kami ke dokter Terawan, juga nggak bisa atasi. Akhirnya kami ke Taiwan, memakai gamma knife. Karena itu sinarnya memang beda frekuensi dengan tubuh kita. Waktu di sinar gamma itu diusahakan betul-betul supaya jangan meleset kena ke bagian yang lain. Supaya nggak meleset, istri saya dipasangi kayak topi gitu, baja, disekrup sini 1, 2, 3, 4, dikencengin. Loh, sakit dok, sakit. Dikeluarin, disuntik anti sakit, dikencengin lagi. Dok sakit, suntik lagi. Kenceng supaya apa? Supaya nanti begitu betul-betul kenceng, ditidurkan di alat gamma knife, disekrup lagi ininya dengan bodinya alat, supaya nggak geser-geser, supaya waktu disinar jangan goyang lalu kena ke bagian yang saking berbahayanya gelombang itu, ya. Sampai supaya jangan geser itu sampai seperti itu. Tapi eye teraker, gelombang terahertz, frekuensinya sama dengan sel tubuh, sel sehat tambah sehat. Wah hebat kan? Sel sehat tambah sehat, sel lemah tertidur dibangunkan, sel abnormal disingkirkan. Kita bersyukur punya sel punya gelombang yang seperti itu. Kalau yang lain-lain, waduh, hati-hati, dikeluarkan dulu. Pernah saya antar MRI juga, semua ini gelang taruh. Dan jangan dekat-dekat, nggak boleh dekat-dekat. Jadi karena memang radiasinya tinggi, ya. Nah jadi Bapak Ibu, safety itu penting. Itu sebabnya alat ini bisa didistribusikan secara direct selling. Semua rumah tangga bisa mengoperasikan, dan bersyukur Bapak Ibu, alat ini user friendly, ya. Jadi alat ini kenapa meledak di berbagai belahan dunia? Karena memang alat ini sangat bermanfaat. Karena sangat laris Bapak Ibu, muncullah para peniru. Muncul para peniru, barang laris kan pasti ditiru. Dan tiruan pasti harganya lebih murah. Bapak Ibu pernah lihat enggak? Tiruan harganya lebih mahal dari aslinya. Belum pernah ya? Saya juga belum pernah. Ya, pasti lebih murah, bahkan jauh lebih murah. Jam Rolex lebih murah. Iya. Rolex. Jam Rolex itu harganya ratusan juta. Kalau Bapak Ibu search di internet, saya pernah menemukan harganya 59.000. Itu yang termurah. Saya belum ketemu yang lebih murah lagi. Rolex itu Pak. Itu namanya Lolek. Lolek. Itu kalau kita tur di Cina, turun dari mobil, ada orang nawarin Lolek. Ya, itu yang murah-murah itu. Ya, bisa sampai seperti itunya. Nah, demikian juga dengan ini. Hati-hati, casingnya mirip, tapi jeroannya 0 besar. Apa yang saya ceritakan panjang lebar ini nggak ada semua. Aktivasi, penetrasi, identifikasi, safety nggak ada Bapak Ibu. Anda lihat radiasinya beda ya. Nih harganya 500, 700. Kemarin ada orang laporan saya, Pak, barang Bapak mahal, saya dapat yang harga 1 juta. Oh, kalau yang itu Bapak kemahalan, saya bilang. Ada yang 500 Pak, ada yang 300. Iya, itu kemahalan Pak. Bisa dapat 2, bisa dapat 3. Yang 100 ada. 100 ada Bapak. Ada ya 100 ya. Ya itu, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi hati-hati ya. Oke, casingnya mirip tapi nggak ada gelombang terahertznya, radiasinya tinggi, tidak ada 5 fitur. Ya. Yang terakhir, user friendly, mudah dioperasikan. Ya, ada panduan dari perusahaan. Jadi kita bisa tahu, oh sakitnya ini ada gambarnya, tinggal niru aja. Bapak Ibu sedikit teknis, saat kita terapi kita harus minum air terahertz sebelum dan setelah terapi. Air terahertz adalah air mineral biasa yang di blow, ya, di blow menggunakan air teraker. Setelah di blow selama 2 menit, apa yang terjadi? Struktur molekul airnya berubah. Jadi tugas air itu kan menghidrasi sel. Salah satu yang utama tugasnya itu
mengairi sel-sel tubuh kita. Karena tubuh kita itu, organ-organ kita itu isinya air, Bapak Ibu. Otak kita, paru-paru kita itu 80%-nya air. Ginjal kita 82%-nya air. Tulang yang keras itu 22%-nya air. Jadi manusia ini adalah air. Rata-rata 70% berat badan kita itu air. Nah, cuma air yang kita minum selama ini, air mineral biasa itu kalau dilihat struktur molekulnya itu bergerombol, membentuk klaster. Perumahan itu satu klaster isi berapa rumah gitu ya. Nah, ini satu klaster isinya 15-20 molekul. Klaster bergerombol-gerombol antara 15-20 molekul. Nah, tugas air menghidrasi sel. Waktu mau masuk ke dalam sel itu ada pintunya. Pintunya itu besarnya sekitar 10 molekul, gerombolannya 15-20. Mau masuk nggak lancar. Makanya sering kembung. Ya. Tapi begitu di blow, struktur molekulnya berubah jadi linear. Satu molekul ke belakang kayak kereta api. Jadi masuk ke dalam sel dengan cepat. Metabolisme jadi optimal. Dan luar biasa, air itu berubah menjadi air berenergi. Jadi sarannya bukan hanya sebelum dan setelah terapi, tapi air sepanjang hari kita blow, Bapak Ibu. Yang mau kita masukkan dalam tubuh kita blow. Tubuh kita akan berenergi sepanjang hari. Ya, dia efektif menurunkan tekanan darah, ya dia akan menurunkan kekentalan darah, memunculkan energi. Ya, ada alat namanya aura scanner untuk mengecek tingkat energi air, dan ternyata air ini benar-benar berenergi. Ya, oke, blow sebelum dan setelah terapi. Ya, minum air yang di blow 300 cc. Blow di wadah kaca atau keramik, jangan stainless atau plastik. Tapi kalau sudah di blow di wadah kaca atau keramik, mau dipindah ke plastik boleh. Dalam keadaan tertutup, tidak teroksidasi, tidak kena sinar matahari, itu bisa 6-8 jam. Ya. Setelah itu Bapak Ibu, apapun penyakit kita, lakukan yang namanya basic blow. Karena sangat penting, maka disebut basic. Bapak Ibu tanpa melewati sekolah dasar langsung kuliah apa bisa? Nggak bisa kan? Konsep jumlah kurang kali bagi nggak pernah belajar, tiba-tiba kuliah bicara integral macam-macam, ya nggak bisa. Ya, basic itu satu pondasi. Pondasi itu penting ya. Jadi Bapak Ibu ada namanya basic blow di tulang belakang kita, ya mulai dari tengkuk sampai ke tulang ekor, di blow di situ selama 10-15 menit. Kenapa penting? Karena di situ 3.500 simpul saraf berkumpul. Karena produksi stem cell di situ. Karena produksi sel darah di situ. Dan 12 organ utama kita, titik meridiannya kumpul di situ semua. Jadi kita kalau mau merevitalisasi fungsi organ, basic blow. Memperbaiki fungsi-fungsi organ, basic blow itulah tempatnya. Basic blow terapi dari belakang. Ya. Lalu dari leher blow sampai di tulang ekor. 7 titik limpatik, di mana banyak lipatan, di mana situ banyak kelenjar getah bening, blow di situ Bapak Ibu. Jadi pembuluh darah kita ini seperti lalu lintas 24 jam sehari. Kalau lalu lintas macetnya di perempatan jalan, kalau pembuluh darah ini macetnya di mana? Di lipatan-lipatan. Bapak Ibu kalau blow di lipatan panas, berarti di situ ada sumbatan, tidak lancar. Ya, bicaranya kanan dan kiri, yaitu telapak tangan kanan kiri. Siku bagian dalam ini lipatan. Ketiak, ini lipatan. Lipatan leher, bawah telinga. Lipatan selangkangan, kanan kiri. Belakang lutut, dan telapak kaki. Nah itu di blow 2 menit. Itulah basic blow. Ketika semua ini tidak tersumbat lancar, maka chi kita akan lancar. Jadi Bapak Ibu, alat ini adalah perpaduan antara timur dan barat. Ilmu sitologi barat berpadu dengan tradisional Chinese medicine. Di barat ada yang namanya jaringan pembuluh darah, jaringan otot, jaringan saraf. Tapi di TCM ada yang namanya jaringan lalu lintas energi atau jaringan chi yang disebut meridian. Nah, ketika ini tersumbat banyak sumbatan, chi kita tidak lancar. Ya, di tulang belakang kita ini adalah meridian utama, juga banyak sumbatan, maka chi kita tidak lancar. Ketika chi kita tidak lancar, maka kemampuan tubuh dalam menyembuhkan dirinya sendiri turun. Tapi begitu ini lancar semua, tulang belakang lancar semua, chi lancar, self healing akan optimal. Ya, jadi lakukan basic blow. Setelah basic blow, baru penyakit kita beda-beda. Lihat panduannya.
Sakit saya mana? Oh ini, gambarnya kayak apa? Wah, tinggal ikuti gambarnya. Atau langsung ke lokasi, sini ada sumbatan, langsung di sini. Sini ada peradangan, langsung di sini. Scan dulu, cari yang bermasalah. Ya, frozen shoulder langsung ke area frozen shoulder. Lumbar 3 ada saraf kecepit, blow di situ. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Setelah itu selesai. Orang sehat cukup sehari sekali, basic blow saja cukup. Orang yang punya masalah sehari 2 kali sampai 3 kali. Selangnya 4 jam minimal. Biasanya orang terapi setelah mandi pagi, setelah mandi sore. Karena setelah terapi tidak boleh mandi 4 jam. Ya. Oke. Nah ini. Oh, saya apa? Rhinitis. Blow-nya di sini. Oh, bahu kanan, bahu kiri. Ya, ini ikuti gambarnya aja, gampang ya. Oke, jadi pertanyaan berikutnya, apakah alat ini boleh dipakai untuk semua orang? Tidak.